Halo guys, selamat datang di channel Andi J. Udah lama ya tidak tidak bertemu. Guanya sibuk loh, gua sibuk mikirin kamu. Enggak, canda. Gue sibuk akhir-akhir ini. Gue janji, gue insya Allah upload setiap hari lagi ya. Diusahakan ya, diusahakan. Di kesempatan kali ini gue akan memberi cara bukan cara memberitahu mandi junub yang benar dan ini dia caranya. Oke, jangan di skip, oke, biar gak paham, oke. Inilah tata cara mandi junub yang benar sesuai dengan sunnah. Tujuan mandi junub adalah untuk menghilangkan hadas besar yang harus dihilangkan sebelum melakukan ibadah solat. Penyebab mandi junub yang pertama, bersetubuh. Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, meninggal. Yang keempat, keluar haid. Yang kelima, keluar nipas. Yang keenam, melahirkan. Yang ketujuh, masuk Islam. Tata cara mandi junub diawali dengan niat dalam hati saja. Innamal a'malu biniat. Sesungguhnya amalan itu dengan niatnya. Kemudian yang kedua, membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langkah yang ketiga, cuci kedua tangan hingga bersih. Mandi junub dikerjakan lebih baik sambil jongkok dan tubuh bagian kemaluan tertutup kain tipis. Selanjutnya, langkah yang keempat, cuci kemaluan dan dubur pakai tangan kiri, sedangkan tangan kanan memegang gayung, seperti dalam video ini. Lakukan langkah-langkah tersebut hingga kemaluan serta dubur kita bersih dari hadas yang menempel. Berikutnya, langkah yang kelima, cuci kedua tangan pakai tanah atau sabun. Jadi, kita bisa menggunakan sabun sebagai media untuk membersihkan hadas yang menempel tadi. Lalu, langkah yang keenam, mengucap basmalah sebelum berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, langkah yang ketujuh, melakukan rangkaian gerakan wudu sempurna, seperti wudu sebelum melaksanakan ibadah sholat wajib. Yang harus kita perhatikan yaitu terdapat dua cara ketika mencuci kaki. Boleh menyempurnakan gerakan wudu yakni hingga mencuci kedua kaki, namun boleh juga mengakhirkan mencuci kaki setelah rangkaian mandi junub selesai. Pilihan ini berdasarkan dari kondisi kamar mandinya. Jika air bekas mandi tergenang atau kamar mandi beralas tanah, maka mencuci kaki lebih baik diakhirkan. Namun, jika airnya mengalir sehingga tidak ada kekhawatiran membuat kaki kita menjadi kotor, maka
mencuci kaki tidak perlu diakhirkan. Berikutnya, rangkaian yang ke-8. Sela-sela rambut kepala 3 kali pakai air. Yang harus kita perhatikan, mandi junub dikerjakan lebih baik sambil jongkok dan tubuh bagian kemaluan tertutup kain tipis. Mandi junub tidak menggunakan pakaian sehelai pun. Lebih baik dengan air, lalu guyur bagian tubuh sebelah kiri. Tata cara mengguyur badan boleh dipilih. Boleh langsung mengguyur seluruh badan, mulai sebelah kanan dulu hingga bagian bawahnya, lalu mengguyur bagian badan sebelah kirinya. Atau boleh juga mengguyur per anggota badan. Misalnya, membasuh tangan kanan dulu, lalu membasuh tangan kiri, lalu membasuh tubuh bagian atas sebelah kanan dulu, kemudian membasuh Cukup diam dan dengarkan dan baca, oke? Ya, tata cara mandi junub yang benar dan akurat ya. Coba lagi biar paham, Bang. Inilah tata cara mandi junub yang benar sesuai dengan sunnah. Tujuan mandi junub adalah untuk menghilangkan hadas besar yang harus dihilangkan sebelum melakukan ibadah solat. Penyebab mandi junub yang pertama, bersetubuh. Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, meninggal. Yang keempat, keluar haid. Yang kelima, keluar nipas. Yang keenam, melahirkan. Yang ketujuh, masuk Islam. Tata cara mandi junub diawali dengan niat dalam hati saja. Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amalan itu dengan niatnya. Kemudian yang kedua, membaca basmalah
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langkah yang ketiga, cuci kedua tangan hingga bersih. Mandi junub dikerjakan lebih baik sambil jongkok dan tubuh bagian kemaluan tertutup kain tipis. Selanjutnya, langkah yang keempat, cuci kemaluan dan dubur pakai tangan kiri, sedangkan tangan kanan memegang gayung, seperti dalam video ini. Lakukan langkah-langkah tersebut hingga kemaluan serta dubur kita bersih dari hadas yang menempel. Berikutnya, langkah yang kelima, cuci kedua tangan pakai tanah atau sabun. Jadi, kita bisa menggunakan sabun sebagai media untuk membersihkan hadas yang menempel tadi. Lalu, langkah yang keenam, mengucap basmalah sebelum berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, langkah yang ketujuh, melakukan rangkaian gerakan wudu sempurna, seperti wudu sebelum melaksanakan ibadah sholat wajib. Yang harus kita perhatikan yaitu terdapat dua cara ketika mencuci kaki. Boleh menyempurnakan gerakan wudu yakni hingga mencuci kedua kaki, namun boleh juga mengakhirkan mencuci kaki setelah rangkaian mandi junub selesai. Pilihan ini berdasarkan dari kondisi kamar mandinya. Jika air bekas mandi tergenang atau kamar mandi beralas tanah, maka mencuci kaki lebih baik diakhirkan. Namun, jika airnya mengalir sehingga tidak ada kekhawatiran membuat kaki kita menjadi kotor, maka mencuci kaki tidak perlu diakhirkan. Berikutnya, rangkaian yang kedelapan, sela-sela rambut kepala 3 kali pakai air. Yang harus kita perhatikan, mandi junub dikerjakan lebih baik sambil jongkok dan tubuh bagian kemaluan tertutup kain tipis. Mandi junub tidak menggunakan pakaian sehelai pun, lebih baik dengan air, lalu guyur bagian tubuh sebelah kiri. Tata cara mengguyur badan boleh dipilih. Boleh langsung mengguyur seluruh badan, mulai sebelah kanan dulu hingga bagian bawahnya, lalu mengguyur bagian badan sebelah kirinya. Atau boleh juga mengguyur per anggota badan. Misalnya, membasuh tangan kanan dulu, lalu membasuh tangan kiri, lalu membasuh tubuh bagian atas sebelah kanan dulu, kemudian membasuh
Cukup dengarkan dan baca dan simak ya, jangan di skip, oke? Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe agar channel gue berkembang, oke? See you next, ditunggu video selanjutnya. Assalamualaikum.